Alhamdulillah, kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertemuan sebelumnya kita membahas tentang keinginan Allah, makna yang tersirat ketika Allah hadiahkan kita bulan Ramadan. Hikmah Allah Subhanahu wa Ta'ala hadiahkan kita di bulan Ramadan. Yang kedua, agar supaya keinginan saudara kita bertambah. Kita lihat kalau sudah masuk bulan Ramadan, wah luar biasa. Saudara-saudara kita, jangankan yang kaya, yang sederhana maupun yang kelas rendah, mereka berlomba-lomba untuk bersedekah. Takjil dibagikan di mana-mana. Madrasah, masjid, langgar tidak pernah kosong dari makanan, baik itu makanan ringan maupun makanan berat. Begitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala hadiahkan kita di bulan Ramadan ini, harapannya agar supaya keluar bulan Ramadan jiwa sosial kita semakin bertambah. Peduli kita terhadap orang-orang yang membutuhkan semakin meningkat. Allah wajibkan kita puasa, wajib kita menahan lapar, dilarang makan dan minum mulai dari terbitnya fajar sampai tenggelam matahari. Tujuannya untuk apa? Agar supaya kita ini tahu keadaan orang yang masih miskin, orang fakir, anak-anak yatim yang kelaparan ada di luar sana. Agar tersadar di dalam pikiran kita, ya Allah, ternyata seperti ini rasanya orang yang tidak makan seharian. Oleh karena itu, ketika keluar bulan Ramadan, Allah wajibkan zakat. Bukan hanya zakat yang benar, bahkan orang yang sadar diri seperti inilah rasanya menjadi orang miskin, dia akan tambahi zakatnya dengan sedekah. Ikhwani rahimakumullah, kita dididik untuk sosial di bulan Ramadan ini, agar keluar bulan Ramadan kita tetap menjadi hamba yang sosial. Ingat, pahala sedekah itu besarnya luar biasa. Pernah dikisahkan di dalam kitab Fawaidul Mustaq, ketika Nabi Allah Ibrahim alaihissalatu wassalam, Nabi Abdul salatu wassalam, beliau pernah memperbarui Ka'bah bersama anaknya Nabi Ismail. Itu Ka'bah diperbarui oleh Nabi Ibrahim, dipermak sedemikian indah. Setelah diperbarui itu Ka'bah, sebagai bentuk rasa syukur atas apa yang beliau perbuat, beliau sholat 1000 rakaat setiap tiang. Itu Ka'bah ada 4 tiang, rukun Yamani, rukun Syami, rukun Iraqi, sama rukun yang ada Hajar Aswadnya. Rukun Yamani menghadap negeri Yaman, beliau sholat di situ 1000 rakaat. Rukun Iraqi menghadap negeri Irak, beliau sholat di situ 1000 rakaat. Rukun Syam 1000 rakaat, yang ada Hajar Aswadnya pun beliau sholat 1000 rakaat. Total 4000 rakaat beliau melaksanakan sholat. Singkat cerita, alhasil ketika sudah tuntas melaksanakan sholat tersebut, Nabi Ibrahim bermunajat kepada Allah, ya Rabb, terima amal ibadahku ini ya Allah. Aku perbarui Ka'bahmu, bahkan aku sholat 1000 rakaat setiap tiangnya, semata-mata ingin mendapatkan ridhamu ya Allah. Terima amal ibadahku ini ya Allah. Maka seketika itu doa Nabi Ibrahim dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya Khalili Ibrahim, wahai kekasihku Ibrahim, kata Allah, ma ahsana ma fa'alt, yang kamu kerjakan ini bagus, yang kamu kerjakan ini baik, istimewa. Engkau perbarui Ka'bahku, bahkan engkau sholat 1000 rakaat setiap tiang. Bagus dalam pujian dari Allah. Walakin akan tetapi perlu engkau ketahui wahai Ibrahim, luqma fi batni ja'i khairu min hadza kulli. Satu suapan yang engkau berikan kepada orang yang lapar, satu suapan yang engkau berikan kepada orang-orang yang membutuhkan pertolonganmu, itu lebih afdal daripada ini semuanya. Perhatikan, kata Allah, lebih afdal, lebih besar pahalanya daripada apa yang telah engkau laksanakan. Apa yang dilaksanakan Nabi Ibrahim? Beliau perbarui Ka'bah dan sholat 4000 rakaat. Lebih afdal dengan kita memberikan hanya sesuap kasih kepada orang yang kelaparan. Pahalanya seperti sholat 4000 rakaat, bukan sholatnya kita. Kalau kita sholat mah kadang mikir utang, pikir cicilan, kita sholat tak khusyuk.
Ini sholat sekelas Nabi Ibrahim, seorang Nabi kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang jelas setiap ibadahnya pasti berkualitas di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa kita dapatkan hanya memberikan satu suap nasi. Oleh karena itu, ikhwani rahimakumullah, belajarlah daripada bulan Ramadan. Keluar bulan Ramadan, kita tetap menjadi hamba yang sosial. Lalu kita ingat, hakikatnya uang yang kita sedekahkan itu akan membawa berkah yang besar bagi kita di dunia barzah sampai di akhirat. Bahkan dikisahkan uang ini ketika kita sedekahkan kepada orang yang membutuhkan, ini seakan-akan uang ini berkata dengan lisanul hal. Hanya saja Allah tidak izinkan kita mendengar atas ucapan uang tersebut. Apa yang dikatakan uang tadi? 3 hal. Yang pertama, uang tadi berkata, ya fulan, qad kuntu khalilah fasirtu kasira. Wahai fulan, orang yang bersedekahkan aku. Nih uang nih, duit nih, kalau kita kasih 100 ribu ke masjid, 100 ribu ke anak yatim, tuh uang tadi berkata, apa yang dikatakan? Wahai orang yang mensedekahkan aku, kata uang, qad kuntu khalilah, dahulu aku sedikit, 100 ribu mah sekarang buat apa? Buat beli kuota pulsa saja tidak cukup. Aku dulu adalah sesuatu yang sedikit, fasirtu katsira, sekarang karena aku sedekahkan di jalan Allah, aku menjadi sesuatu yang banyak. Bahkan seakan-akan seperti 4.000 rakaat sholat sekelas Nabi Allah Ibrahim. Yang kedua, kata uang, qad kuntu faniya fasirtul baqiyah, dahulu aku adalah sesuatu yang fana, 100 ribu buat beli kuota habis, 100 ribu buat beli makanan fana sudah. Fasirtu baqiyah, sekarang karena engkau sedekahkan aku menjadi sesuatu yang baki, sesuatu yang kekal, yang telah engkau akan dapatkan, rasakan manfaatnya hari akhirat. Dan yang terakhir, kata uang, qad kunta tahfadhani wa an ahfaduka. Qad kunta tahfadhani, dahulu sebelum engkau sedekahkan aku, engkau jaga aku. Kita jaga uang, kita masukkan kantong, kita masukkan dompet, mungkin agak banyak kita masukkan di bank. Wal an ahfaduka, sekarang aku yang akan menjaga kamu, kata Allah. Menjaga dari apa? 3 hal. Yang pertama, menjaga dari kemiskinan. Karena Nabi SAW bersabda, ma naqasa malun min shadaqatin bal yazdad bal yazdad bal yazdad. Hakikatnya tidak akan berkurang orang yang rajin bersedekah, akan tetapi bertambah. Didoakan 3 kali. Insya Allah orang yang sederhana akan naik, dan orang yang kaya akan semakin kaya karena berkah sedekah. Dan yang kedua, harta yang kita sedekahkan akan menjaga kita dari sakit. Nabi SAW bersabda, dawu mardhakum bis sedekah, obati yang sakit di antara kalian dengan sedekah. Artinya orang yang sakit bisa sembuh karena sedekah, orang yang sehat akan dijaga daripada segala bentuk penyakit oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, insya Allah kelak kita akan dijaga daripada siksa kubur dan siksa neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, mudah-mudahan insya Allah terima segala amal ibadah kita. Apa yang kita keluarkan, kita laksanakan di bulan Ramadan ini, itu semuanya menjadi bentuk taat kita kepada Allah. Dan mudah-mudahan kita tetap dijadikan hamba yang peduli kepada sesama, sering bersedekah kepada teman-teman kita yang membutuhkan. Assalamualaikum